Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan membawakan materi hukum kekalahan momentum sub materi nomor 57. Hukum kekalahan momentum. Dua buah benda masing-masing bermassa M1 dan M2 saling mendekati dengan kecepatan berturut-turut besarnya V1 dan V2. Maka jika arahnya berlawanan maka akan bertumbukan. V1, V2 arahnya berlawanan. Kemudian setelah selesai bertumbukan, dia akan kembali berlawanan arah. Yang mulanya V1 positif menjadi min V1 aksen. Yang mulanya V2 negatif menjadi min V2 aksen. Sehingga hukum kekalahan momentum menyatakan bahwa momentum sebelum tumbukan berbanding lurus dengan momentum setelah tumbukan. Dari peristiwa pada gambar dapat disimpulkan bahwa F21 kali T sama dengan F21 kali T. Sehingga dalam kurung M1 V1 min M2 V2 kurung tutup sama dengan kurung buka min M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen kurung tutup. Sehingga M1 V1 min V2 M2 kali V2 kurung tutup sama dengan kurung buka M2 V2 aksen min M1 V1 aksen. Lanjut, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Sehingga M1 V1 plus M2 V2 sama dengan delta P, artinya momentum sebelum tumbukan. Kemudian M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen sama dengan delta P aksen, artinya momentum sesudah tumbukan. Sehingga kalau digabung menjadi apa? Kurung buka M1 V1 plus M2 V2 kurung tutup sama dengan kurung buka M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Sehingga kalau digabung menjadi apa? Delta P sama dengan delta P aksen. V1 V2 sama dengan kecepatan sebelum tumbukan. V1 aksen V2 aksen sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Lanjut ke hukum kekalahan energi kinetik. Hukum kekalahan energi kinetik pada dasarnya sama dengan hukum kekalahan momentum, di mana M1 V1 positif, M2 min V2 karena arahnya berlawanan. Kedua benda memiliki energi kinetik sebelum tumbukan, maka EK1 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat, EK2 sama dengan min setengah M2 V2 kuadrat. Pada saat terjadi tumbukan, maka V1 yang mulanya positif jadi negatif. V2 yang mulanya negatif menjadi positif karena berlawanan arah. Sehingga kedua benda saat terjadi tumbukan, maka setelah terjadi tumbukan kedua benda kecepatannya berlawanan arah. Lanjut. Nah, setelah selesai pertumbukan, maka ini akan berjalan sesuai dengan arahnya masing-masing. V1 jadi negatif, V2 jadi positif.
Sehingga kedua benda memiliki energi kinetik setelah tumbukan. Maka EK1 aksen sama dengan min setengah M1 V1 aksen kuadrat, EK2 aksen sama dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat. Lanjut. Maka hukum kekekalan energi kinetik dinyatakan bahwa jumlah energi kinetik sebelum tumbukan berbanding lurus dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan atau bersifat tetap. Sehingga rumusnya setengah M1 V1 kuadrat plus dalam kurung min setengah M1 V1 aksen kuadrat kurung tutup sama dengan kurung buka min setengah M2 V2 kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat kurung tutup. Sehingga setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Sehingga terjadi EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Di mana delta EK sebelum sama dengan delta EK sesudah tumbukan. EK1 sama dengan EK2 artinya energi kinetik sebelum tumbukan. EK1 aksen plus sama dengan EK2 aksen sama dengan EK setelah tumbukan. V1 sama dengan V2 artinya kecepatan sebelum tumbukan. V1 aksen sama dengan V2 aksen artinya kecepatan setelah tumbukan. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya. Ada sebuah perahu kecil yang masanya 200 kg. Perahu tersebut dinaiki oleh seorang nelayan yang bermasa 80 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba orang dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan dengan arah perahu dengan kecepatan loncatan 2 meter per sekon. Berapa kecepatan perahu pada saat orang tersebut meloncat ke belakang? Penyelesaiannya diketahui M1 sama dengan massa perahu 200 kg, M2 sama dengan massa orang sama dengan 80 kg. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Pada saat sebelum bergerak, kecepatan orang sama dengan kecepatan perahu. Sehingga diperoleh 200 kali 10 ditambah 80 kali 10 sama dengan 200 V1 aksen plus 80 kali min 2 kurung tutup. Kenapa kok min? Karena orangnya meloncat berlawanan arah. Sehingga 200 kali di total ini jadinya 2800 sama dengan 200 V aksen min 180. Ini dari 80 kali min 2. Sehingga 264 sama dengan 200 V1 aksen. V1 aksen sama dengan 13,2 meter per sekon. Lanjut nomor 2. Sebuah senapan bermassa 1 kg digunakan untuk menembakkan peluru bermassa 0,0 kg dengan kecepatan 800 meter per sekon. Berapa kecepatan senapan mendorong bahu penembak ke arah belakang? Penyelesaiannya diketahui pada saat mula-mula kecepatan senapan atau ke belakang dan kecepatan peluru sama dengan 0. V1 dan V2 sama dengan 0. Ini sebelum terjadi
tumpukan. Massa peluru M1 sama dengan 0,02 kg. Massa senapan sama dengan M2 sama dengan 1 kg. Kecepatan peluru sama dengan V1 aksen sama dengan 700 meter per sekon. Ditanya, kecepatan senapan atau arah belakang ke belakang V2 aksen sama dengan berapa? Jawab. Hukum kekalan momentum. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Karena sebelum terjadi tumpukan, maka kecepatan pertama massa peluru dan kecepatannya sama dengan 0 karena sama-sama belum bergerak. Sama dengan 0,02 kali 700 V1 aksen plus 1 kali V2 aksen. 1 itu massa senapan. V2 aksen sama dengan min 14 meter per sekon. Kurung buka. Tanda negatif sama dengan arah senapan berlawanan dengan arah peluru. Jadi senapan mendorong bahu penembak dengan kecepatan 14 meter per sekon. Lanjut. Nomor 3. Soal SPMB nih. Ya. Sebuah bom yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua pecahan itu adalah M1 dibanding M2 sama dengan 1 dibanding 2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 6 Joule. Ini ya, 3 kali 10 pangkat 6 Joule, bukan 106, tapi 3 kali 10 pangkat 6 Joule. Maka perbandingan energi kinetik pecahan bom tersebut adalah penyelesaiannya. Nah, diketahui V1 sama dengan V2 sama dengan 0 karena kondisi ini belum meledak ya, tapi sama-sama diam. M1 dibanding M2 sama dengan 1,2 atau M2 sama dengan 2 kali M1 sama 1. Ditanya EK1 dibanding EK2. Perbandingan energi kinetik kedua pecahan. Jawab. Ingat ya, energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat. Nah itu, kita lihat. Meledak. Pada saat meledak maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Di mana M1 yang sebelum tumpukan sama dengan 0 semuanya karena belum bergerak, belum apa-apa. Sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Kita pindah ruas, min 2 M1 V2 aksen sama dengan M1 V1 aksen. Sehingga V1 aksen sama dengan min 2 V2 aksen. Tanda negatif berarti arahnya berlawanan. Sehingga kita masukkan dengan rumus energi kinetik. Nah, maka akan berlaku nih. EK1 dibanding EK2 sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat dibanding setengah M2 V2 aksen kuadrat sama dengan M1 dibagi 2 M1. 2 V aksen 2 kuadrat dibagi V2 aksen kuadrat, sehingga 2 kuadrat dibagi 2 berarti dapatnya 2 dibanding 1. Terima kasih untuk materi hukum momentum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.